Sobat Mandiri, selamat datang kembali di podcast Bilik Mandiri, satu ruang 1000 cerita. Tempat dimana kita bisa ngobrol santai tapi tetap inspiratif. Bareng aku Dwi Gita, dan kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan sosok yang punya peran penting banget di podcast Bilik Mandiri ini. Beliau adalah Kak Adi Mahendra atau yang kerap dipanggil dengan Kak Adim. Seorang fungsionaris UKM Jurnalistik Politeknik Negeri Bali pada tahun 2023 yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM Jurnalistik. Dan yang lebih kerennya lagi, pada masa kepemimpinan beliau, pertama kali lahir podcast Bilik Mandiri ini. Wah, keren banget. Halo Kak. Halo Dwi. Pasti bakal seru banget ngobrol-ngobrol bareng kakak, karena kita bakal dengerin langsung nih cerita dari kakaknya di balik terbentuknya podcast Bilik Mandiri ini. Sebelumnya, halo Kak, sekali lagi. Iya, halo Dwi. Terima kasih banyak Kak udah ngeluangin waktunya untuk hadir hari ini di podcast Bilik Mandiri. Kak Adim, apa kabar? Baik, Astungkara baik. Okay. Dwi gimana kabar? Astungkara baik juga nih Kak. Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng sama Kakak. Dan terima kasih udah ngeluangin waktunya. Mungkin sebelumnya aku boleh tanya dulu kesibukan Kakak akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Kesibukannya kerja udah kerja juga, terus ngurus handle bisnis keluarga, bikin konten gitu sih kerjaannya, dan ya sibuk mencari lapangan pekerjaan lagi. Kemarin baru habis wisuda ya? Iya, habis wisuda lagi. Oke, kebetulan Kak Adim baru habis wisuda nih teman-teman. Oke, congrats ya Kak untuk wisudanya. Oke, jadi memang tidak jauh-jauh di dunia digital ya Kak, pekerjaannya juga. Iya, benar. Karena sebelumnya kakak juga dari jurusan bisnis digital ya? Iya, jurusan administrasi bisnis, prodi bisnis digital. Digital. Oke, mungkin langsung aja kita ke pertanyaannya. Boleh. Oke, aku mau nanya Kak, gimana sih awal mula kenapa bisa muncul ada ide nih untuk membuat podcast Bilik Mandiri ini? Awal mula ya, jadi kalau ditarik ulur flashback lagi ke zamanku 2023, itu kalau bisa dibilang terbentuknya program podcast Bilik Mandiri ini bisa dibilang kayak singkat ya. Dari pembentukan idenya, terus gimana kita merencanakan detail nanti misal kalau udah program yang berjalan kayak gimana sistemnya, terus SOP-nya, terus sampai disetujui oleh petinggi kampus dan juga akhirnya terrealisasikan. Itu menurut aku cukup singkat sih, karena sebelum ninjak ke 2023 itu di tahun sebelumnya itu pada saat udah terbentuk fungsionaris angkatanku itu aku kita sempat bincang-bincang lah di Sekre kayak pengennya ngebentuk sebuah program yang dimana itu bisa memiliki impact yang berbeda dari sebelumnya, karena kan jurnalistik itu dikenal orang-orang tuh kayak persepsi orang-orang tuh jurnalistik cuma nulis-nulis doang gitu kan. Jadi kita pengen mengubah persepsi itu, gimana caranya kalau informasi yang kita kemas itu bukan cuma tulisan aja, tapi dalam bentuk audiovisual yang memang rata-rata generasi sekarang juga lebih prefer untuk audiovisual ya? Ya, dapat informasi secara audiovisual gitu kan, secara audio, contohnya podcast ini. Jadi disitulah sejarah terbentuknya podcast Bilik Mandiri ini. Oke, jadi berawal dari ingin mengubah persepsi itu tadi Kak ya? Dari jurnalistik yang biasanya dianggap nulis aja nih, jadi pengen membentuk persepsi baru yang dimana jurnalistik ini juga bisa loh dikaitkan dengan audiovisual, seiring juga dengan berkembangnya digitalisasi. Betul. Oke, selanjutnya dari persepsi itu tadi, ide tadi, gimana? Apa hal yang mendorong kakak untuk benar-benar merealisasikan idenya tadi? Ya, tentunya untuk hal yang mendorong kami di fungsionaris untuk merealisasikan ide tersebut, yang pertama itu fasilitas. Karena di sini kan kita udah punya sekretariat ya. Kalau bisa dibilang ini sekretariatnya udah mumpuni, udah dua layer. Jadi gimana caranya supaya kalau kita ke Sekre itu nggak cuman bincang-bincang atau rapat lah. Jadi kita menghasilkan output gitu di Sekre ini sendiri melalui program podcast Bilik Mandiri ini. Karena kan seperti goals kita sebelumnya, gimana cara kita untuk menciptakan karya yang lebih inovatif
melalui podcast Bilik Mandiri ini sendiri. Dan juga kita juga didukung oleh support atau dorongan dari Bapak Pembina kita, Bapak Bagus Harto, karena kan sebelum terrealisasikan program-program kerja selama setahun itu kan kita itu perlu mengurus beberapa hal atau administrasi lah istilahnya. Kalau dalam pengurus itu namanya TOR kegiatan. Jadi yang berisi rincian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama setahun. Nah, sebelum itu nyampe ke petinggi, itu kan kita perlu nih koordinasi juga dengan pembinanya. Dari sana Bapak Pembina juga memberikan respon yang suportif lah, yang baik lah untuk mendukung keberlangsungan program ini berjalan gitu loh. Jadi dorongannya itu juga dari Bapak Pembina kita yang sangat suportif ya Kak? Iya, betul. Jadi memang tanpa dukungan beliau mungkin ini tidak bisa terrealisasikan juga ya? Kemudian apa yang membuat Kakak yakin bahwa podcast ini harus ada di UKM Jurnalistik Politeknik Negeri Bali? Hal yang membuat kami yakin tentu ya kebutuhan. Karena seiring berkembangnya zaman ini, kita dituntut untuk terus berinovasi gitu. Gimana caranya kita membentuk sebuah wadah yang dimana kita nggak cuman mengikuti kegiatan-kegiatan yang udah terpatok sebelumnya gitu. Gimana caranya kita melahirkan sesuatu yang baru, yang dinamis dan juga relate nih dengan kawan-kawan sekitar gitu melalui ya salah satunya podcast Bilik Mandiri ini. Oke, jadi selama proses pembentukannya dari ide sampai podcast ini terrealisasikan, ada nggak sih Kak pengalaman atau tantangan yang berkesan banget selama masa itu? Banyak sih. Kalau pengalaman ya, karena ini kan tergolong baru, pada saat angkatanku kan tergolong baru ya, jadi terbentuknya tergolong baru dan program kerja baru itu biasanya bukan sangat susah sih, kayak butuh adaptasi mungkin ya Kak ya? Iya, butuh adaptasi dari segi implementasinya dan juga dana. Iya. Nah, di sini ya emang sih kita udah punya fasilitas yang memadai dari tempat, tapi seperti alat-alat pendukung kayak mic-nya, terus pencahayaan itu kan masih belum ada pada saat itu. Nah, di sana kita dari kita di fungsionaris berinisiatif untuk misal kalau kita ada alat-alat yang memang bisa digunakan untuk mensupport keberlangsungan program ini, kita bawa masing-masing dari rumah gitu. Jadi itu kayak sistemnya kayak gotong royong gitu loh. Kita titip alat kita sementara untuk 1 tahun untuk gimana aja biar ada progres program ini gitu loh. Dan juga di sini kita di Poltek khususnya secara internal itu kan kita di Ormawa ber-19 ya. Jadi kita bersaing juga untuk menciptakan image yang lebih baik gitu loh. Baik itu di jajaran petinggi, terus jajaran internal kita maupun eksternal. Karena ini juga jadi kalau kita punya value yang bagus, gambaran yang bagus terkait UKM kita sendiri, program kerjanya apa, itu juga bisa menjadi hook-nya atau personal branding. Misal kalau ada adik-adik Camaba yang pengen join, jadi mereka tertarik gitu loh. Selain nulis juga di jurnalistik juga ada kayak melatih public speaking-nya melalui podcast gitu. Betul. Kebetulan saya juga sebagai Camaba pada saat itu tertarik untuk join di UKM ini karena ada podcast. Oh gitu. Itu berimpact berarti ya. Iya, sangat berimpact itu. Berarti itu sukses ya Kak? Dibuktikan di Camabanya? Iya, sukses berarti. Sukses ya berarti, oke. Terus pada masa itu kan masih masa awal-awal ya Kak. Bagaimana cara Kakak untuk menjaga semangatnya nih supaya tetap konsisten dan selaras untuk program kerja podcastnya? Karena kan biasanya kalau masih awal-awal itu ada perbedaan visi misi, perbedaan pendapat gitu antara tim gitu. Kemudian gimana cara Kakak untuk menghadapi hal tersebut? Kalau secara tim internal kita di Fungsio itu kami punya satu pikiran, satu visi buat memang setuju buat ini dilangsungkan. Tapi secara lapangan implementasinya mungkin kemarin itu ya yang namanya tim podcast itu kan kita bagi per tim podcast. Jadi tiap bulan itu bakal ada tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sebuah output podcast ini sendiri. Jadi memang yang namanya sebuah tim pasti nggak semuanya itu orang-orangnya vokal gitu loh.
Ada yang memang dia vokal tapi actionnya kurang, ada yang kurang vokal tapi actionnya ngegendong timnya, terus ada yang vokal enggak terlalu tapi actionnya juga terlalu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita di fungsionaris karena kita kan yang memang menginisiasi program ini dan kita juga bertanggung jawab atas kelancaran dan keberlangsungan dari program ini sendiri. Jadi misal kalau kita menemukan tim yang seperti itu yang memang sifatnya yang berbeda-beda itu, karena sempat sih sebelumnya kita berkendala akan hal itu, mungkin karena memang masih beradaptasi ya. Iya. Jadi kita ada proker yang sebelumnya terus ditambah proker lagi, mungkin mereka mengalami sedikit sulit untuk menyesuaikan gitu loh. Jadi biasanya solusi yang kita berikan itu pendekatan sih biasanya kita ngobrol secara personal apa saja kendalanya dan ngasih solusinya dan ya itu sih sebagai salah satu kendala kita untuk bisa mendengarkan mereka sebagai tim yang akan mengeksekusi program-program ini sendiri dan memberikan solusi terbaik. Dan adapun solusi kita pada saat itu kita merancang gimana caranya supaya mereka tetap semangat, supaya tetap konsisten dalam menjalankan program ini. Kita menyediakan kayak ya beberapa insentif gitu loh, kayak di akhir program itu kita kayak ada nominasi gitu. podcast tim podcast terbaik gitu ya. Itu ya setidaknya bisa meningkatkan ambisi mereka dan ya kontribusi mereka juga untuk semangat dalam menciptakan karya yang lebih baik dari podcast ini. Jadi itu pendekatan yang menurut saya sangat menarik ya Kak, dengan mengadakan nominasi. Tentunya meningkatkan motivasi dari para tim yang bekerja sama di dalam suatu tim podcast. Nah, jadi Kakak ini kan mendampingi langsung ya setiap podcast yang ada. Jadi apa nilai atau prinsip yang menurut Kakak paling penting untuk dipertahankan? Nilai konsistensi sih. Jadi pada saat awal terbentuknya program podcast ini sendiri, aku dan teman-teman nggak terlalu memblokade atau nggak terlalu mengharuskan mereka tuh harus menampilkan atau mengangkat tema podcast kayak gimana, kayak yang gini, yang gitu. Enggak, jadi kita membebaskan mereka untuk berekspresi, membebaskan mereka untuk mencari ide-ide yang memang relevan bagi mereka dan memang menarik untuk dikonsumsi oleh publik gitu loh. Jadi kebebasan berekspresi dan juga ya konsistensi itu menjadi hal penting untuk supaya program yang kita canangkan itu dapat berjalan secara lancar. Nah, di zaman sekarang ini kan udah banyak banget juga mungkin UKM dari luar yang juga bikin podcast nih Kak. Di tengah banyaknya podcast-podcast yang sudah ada di luar sana dan bermunculan sekarang, apa yang membuat Bilik Mandiri ini punya alasan yang kuat untuk lahir di Politeknik Negeri Bali ini? Alasan kuatnya ya tentu kita pengen punya wajah yang baru aja sih. Dari UKM jurnalistik, branding juga. Gimana caranya kita menyediakan wadah atau media baru untuk mereka, khususnya anggota-anggota UKM jurnalistik, supaya bisa melatih selain skill kepenulisan juga dari podcast ini sendiri kan mereka juga bisa melatih public speakingnya, terus kerja sama tim yang lebih intens, terus gimana caranya bernegosiasi dengan narasumber. Itu kan juga menjadi effort buat mereka nyari narasumbernya sesuai tema yang relevan gitu. Dan juga tantangan sih, menjawab tantangan yang ada. Jadi kan kita emang berada di lingkup digital ya. Jadi mau nggak mau harus beradaptasi mengikuti zaman supaya kita nggak terlalu tertinggal jauh dari perkembangan zaman ini gitu. Jadi itu salah satu strategi Kakak dalam memimpin anggota UKM jurnalistik pada tahun 2023. Nah, sebagai pemimpin nih Kak, apa sih pelajaran yang paling berharga yang Kakak dapetin di masa jabatan Kakak kemarin? Oke, sebagai pemimpin tentu kalau pemimpin tuh nggak harus tahu semuanya, tapi yang jelas mereka itu sebagai seorang pemimpin harus ikut. Mereka nggak hanya mencanangkan sebuah program, tapi juga mereka harus bertanggung jawab atas keberlangsungan program itu sendiri. Jadi kita di fungsionaris atau pengurus itu kita juga terlibat dalam proses praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Itu kita jadi tanggung jawab kita juga, nggak cuma tim yang akan
kerja nanti. Jadi secara praproduksi kan kita biasanya di Fungsionaris itu bakal gabung di tiap-tiap grup podcast. Itu misalnya kalau mereka butuh saran masukan terkait draft pertanyaannya ataupun temanya yang akan diusulkan, itu kita berikan beberapa masukan supaya lebih optimal lah nanti berjalannya. Terus secara produksi juga kita nggak biarin mereka sendiri di sekre gitu loh, buat prepare ya. Kita juga selingin waktunya untuk ikut juga kontribusi buat ikut barengin mereka ngetik videonya. Terus secara pasca produksi, misal kalau udah selesai podcast nih, kita ya istilahnya bincang-bincang sama tim tersebut gimana apakah ada kendala selama proses produksi, nanti bisa diberikan evaluasi atau masukan ke depannya gitu. Tentunya dengan bincang-bincang itu bisa menjadi evaluasi langsung di hari itu juga ya Kak ya? Yeah. Untuk masing-masing tim, dan itu juga akan menjadi pelajaran untuk tim selanjutnya. Yeah. Jadi intinya seorang pemimpin itu mengikuti ritme perjalanan timnya mereka gitu. Jadi nggak cuman bisa istilahnya kayak ngatur aja, ya, nggak mendampingi gitu ya ikut mendampingi lah istilah. Itu yang menjadi pelajaran buat saya dan juga teman-teman di Fungsionaris. Nah, dalam pandangan kakak nih, setelah yang kakak sampaikan tadi, langsung ada evaluasinya, ada ngobrol-ngobrol bareng dengan tim yang bertugas gitu. Seperti apa pengembangan yang kakak harapkan untuk podcast Bilik Mandiri ke depannya? Pengembangan ya untuk podcast Bilik Mandiri tentu bisa terus berlanjut sih. Harapannya bisa terus berlanjut, terus bisa berkolaborasi dengan beberapa narasumber atau komunitas yang memang memiliki bidang-bidang atau kompeten di bidang tertentu, supaya kita bisa meningkatkan kepekaan dengan audiens gitu loh, mengerti apa sih kebutuhan audiens, terus kita menjawab dari kebutuhan itu, dan dari informasi tersebut tentu misal kalau itu berguna bagi audiens, itu sangat penting bagi kita, karena kita udah sukses nih dalam melahirkan media informasi yang telah kita canangkan sebelumnya gitu. Itu sih harapannya supaya lebih konsisten, terus juga bisa harapannya juga karena nggak cuman sebagai wadah untuk mereka berkembang belajar di sini dalam bentuk action seperti hari ini, tapi harapannya juga bisa unjuk kebisaannya mereka di luar itu. Jadi kan di luar sana tuh, di luar lingkup politeknik. Iya, di luar lingkup politeknik itu ada beberapa fasilitas yang bisa kita manfaatkan, seperti perlombaan itu. Kan udah banyak tuh lomba-lomba podcast, itu mungkin bisa dimanfaatkan di sana gitu. Karya-karya kita atau output kita yang telah kita lakukan atau kita garap itu bisa kita challenge di sana buat nunjukin kalau kita nggak cuma bisa menciptakan karya aja, tapi bisa membanggakan nama kampus melalui keikutsertaan kita di lomba-lomba itu. Jadi itu tadi ya harapan dari kakaknya, tentunya supaya podcast Bilik Mandiri ini bisa berkembang terus. Pastinya yang pertama agar bisa konsisten dulu ya Kak. Konsisten, lalu bisa dari konsisten itu kita membawa banyak dampak yang lebih positif lagi. Betul. Baik, selanjutnya bagaimana sih menurut kakak podcast ini ingin dikenang? Apakah sebagai suatu karya, atau mungkin suatu ruang, atau sebagai suatu gerakan? Podcast Bilik Mandiri ya, menurut persepsiku. Jadi podcast Bilik Mandiri ini memang sebuah karya, tapi secara pribadi aku pengen ini menjadi sebuah gerakan kecil. Jadi mereka bisa mendapatkan wadah atau kesempatan untuk bisa belajar, bisa berkembang dan bertumbuh di sini, meningkatkan skill mereka dan kapabilitas yang mereka miliki, juga berguna buat masa depan mereka selanjutnya gitu. Wah, keren banget ya obrolan kita tadi. Dari semua pertanyaan yang ditanyakan, saya mendapatkan banyak banget insight dari kakak, mulai dari cara kepemimpinannya dan juga cerita-cerita inspiratif dari dibentuknya podcast Bilik Mandiri ini. Jadi terima kasih banyak Kak karena udah nyempetin waktunya untuk datang dan bagi-bagi cerita sama kita di sini.
sesi sharing-sharing tadi benar-benar seru banget dan sangat inspiratif pastinya. Jadi semangat terus Kak, kita nantikan karya-karya Kakak lainnya. Semoga bisa sukses untuk setiap hal yang dikerjakan dan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang tentunya menginspirasi juga. Boleh nitip pesen? Boleh. Oke, pesanku buat rekan-rekanku yang seperjuanganku di tahun 2023, fungsionaris, aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkontribusi dan berdedikasi dalam lahirnya podcast Bilik Mandiri ini. Dan sampai saat ini kita bisa saksikan bersama kalau podcast ini masih berjalan dan ya konsisten, itu yang bikin kami bangga. Dan semoga kedepannya bisa tetap bertahan dan melahirkan karya-karya terbaik lagi. Itu dia tadi, ada sesi tambahan sedikit ya. Jadi itu dia tadi sesi sharing sama kakaknya dan juga apa kesan-kesan tadi Kak ya? Kesan untuk rekan-rekan seperjuangan di 2024 ya Kak ya? 23. Oke, sahabat Mandiri, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk stay tune di podcast Bilik Mandiri karena setelah ini akan ada banyak cerita-cerita menarik lagi yang akan kami kemas dengan lebih baik lagi. Pastinya bakal lebih seru. Aku Dwi Gita pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah.